Adik-adik, ternyata hewan banyak manfaatnya loh bagi kehidupan manusia. Karena Allah menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Tentunya mereka diciptakan dengan manfaat dan tujuan yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak, Kak Zekia. Nah, kalian tahu nggak kali ini tema pembelajaran kita apa ya? Kali ini kita akan membahas tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Coba kalian sebutkan hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Ada kucing, ada ayam, ada itik, ada burung. Wah, banyak ya. Adik-adik, kalian pernah tidak melihat delman di jalan atau kerbau yang sedang membajak sawah? Selain dikonsumsi dagingnya, ternyata kerbau dan kuda juga dimanfaatkan tenaganya loh. Kuat sekali ya mereka. Pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya nih, apa sih Kak tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami sifat-sifat pada operasi bilangan. Selanjutnya, untuk memahami dinamika gerak dan untuk memahami pesan dalam dongeng. Selanjutnya, memahami keberagaman sifat individu di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, mengetahui arti penting berbuat baik kepada sesama manusia. Hewan yang dapat dipelihara sangatlah banyak jenisnya. Ada kucing, ada ikan, ada ayam, itik, burung, dan lain-lain. Ketika kalian memiliki hewan peliharaan, kalian harus memberi makan, memberi minum, dan merawat mereka. Jangan sampai kalian menyiksa hewan peliharaan kalian ya. Di antara kalian siapa yang suka makan ayam? Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Ternyata ayam merupakan hewan yang hampir sebagian tubuhnya dapat dimanfaatkan loh. Misalnya, ayam selalu berkokok di pagi hari untuk membangunkan kita. Dan bulu ayam digunakan untuk membuat kemoceng. Serta daging dan telur ayam juga dapat kita makan. Nah, kakak punya soal untuk kalian nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Ani memiliki banyak ayam di rumah. Ia ingin memasukkan ayam-ayamnya ke dalam 2 wadah. Setiap wadah diisi 3 ekor ayam. Berapa jumlah ayam yang dimasukkan Ani? Nah, pertama-tama kita hitung wadah yang dibutuhkan oleh Ani, yaitu 2 buah. Dan selanjutnya kita hitung ayam di setiap wadah, yaitu ada 3. Maka kita tinggal mengalikannya, yaitu 2 dikali 3. Jumlahnya ada 6. Jadi jumlah ayam yang dimasukkan Ani ke dalam wadah adalah
6 ekor. Siapa di antara kalian yang suka hujan-hujanan ketika turun hujan? Nah, kalian pernah tidak mengamati ketika hujan ternyata ada suara kata loh? Ternyata kata-kata tersebut bersuara sebagai rasa syukur mereka atas turunnya hujan. Selain menyukai hujan, kata juga suka tempat-tempat yang lembab. Maka mereka hidup di sekitar aliran sungai, di sekitar sawah. Katak kecil hidup di air dan mereka bernafas dengan insan. Sedangkan katak dewasa, mereka hidup di darat dan bernafas menggunakan paru-paru. Katak sangat suka melompat-lompat. Yuk kita coba untuk meniru gerakan katak sama-sama ya adik-adik. Wah, kalian jago sekali meniru gerakan katak. Siapa di antara kalian yang suka membaca dongeng? Atau suka dibacakan cerita dongeng ketika mau tidur? Nah, ternyata di dalam dongeng ada sebuah pesan dan makna yang dapat kita pelajari. Adik-adik, kalian tahu nggak? Ternyata pada zaman dahulu, ketika orang-orang ingin mengirimkan pesan kepada saudaranya atau kepada orang lain, mereka menggunakan merpati loh. Merpati dapat mengirimkan pesan dari orang satu ke orang lainnya. Nah, kakak punya dongeng buat kalian. Yuk kita simak sama-sama. Dongeng kali ini berjudul Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai sangat menghanyutkan. Semut itu timbul, tenggelam, dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, dia merasa iba. Burung merpati tersebut lalu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat ada seorang pemburu sedang mengendap-endap dan berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung tersebut. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang dan menyelamatkan dirinya. Setelah kalian menyimak dongeng tersebut, yuk kita cari ada pesan apa sih di balik dongeng itu? Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah
Ketika kita menolong seseorang dengan ikhlas, maka suatu hari nanti akan ada orang yang menolong kita. Adik-adik, dalam kehidupan kita pasti berdampingan dengan orang lain. Dan setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalian tahu nggak apa sih karakteristik itu? Karakteristik merupakan sifat, watak atau perilaku yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lain. Contoh dari karakteristik antara lain baik, ramah, sopan, santun, dan lain-lain. Adik-adik, ketika kalian di rumah, jangan lupa ya untuk bersikap baik kepada orang yang ada di dalam rumah kalian. Misalnya orang tua, kakak, adik, ataupun pembantu kalian. Dan ketika kalian ada di sekolah, jangan lupa untuk bersikap baik kepada teman-teman kalian. Perlu kalian ketahui, ketika kita berbuat baik kepada orang lain juga akan berbahagia ketika kita menolong mereka. Berbuat baik kepada orang lain merupakan cerminan dari sila Pancasila, yaitu sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sebelum video ini berakhir, kakak ingin berpesan kepada kalian, berbuat baik kepada sesama kalian, dan jangan sampai kalian menyiksa hewan ataupun orang lain yang ada di sekitar kalian. Jangan sampai kalian menyiksa hewan peliharaan kalian ya, karena hewan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.